Mengajarkan moderasi beragama pada anak sejak dini menjadi hal yang penting demi melahirkan generasi penerus yang bijaksana dan membawa kedamaian dalam keberagaman hidup. Bagaimana penerapan pendidikan moderasi beragama pada anak di Kota Medan? Berikut liputan selengkapnya. Dari TV, siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama budaya. Om Swastiastu. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Meskipun berbeda agama, namun anak-anak ini tetap dapat belajar dan bermain bersama. Keceriaan anak-anak ini adalah contoh sederhana moderasi beragama yang sudah sewajarnya melekat pada hidup dalam keberagaman. Kota Medan memiliki keanekaragaman suku, agama, dan budaya. Keberagaman ini tidak jarang menimbulkan letupan-letupan isu intoleransi. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Medan, Ilyas Halim, membenarkan hal ini sebagai bagian dari pluralitas. Hasil riset Setara Institut menyebutkan pada tahun 2021 telah terjadi 4.000 peristiwa intoleran di Kota Medan. Sudah pasti, ya, namanya kota besar, gejolak intoleran itu sudah pasti, dimanapun ada itu. Seperti memang ada di Marelan, misalnya penolakan terhadap pendirian rumah ibadah, misalnya dari satu agama. Nah, itu kita lakukan dialog, ya itu insya Allah bisa kita selesaikan. Seperti misalnya di Jalan Garu 5 gitu juga terjadi penolakan rumah ibadah. Sebenarnya kalau saya lihat masalahnya itu tidak ada dialog. Dari awal itu tidak ada dialog. Nah, kita punya budaya di Medan ini ada Dalihan Natolu dan lain sebagainya. Peristiwa intoleransi dapat dicegah dengan menegakkan moderasi beragama di tengah masyarakat. Lebih jauh, moderasi beragama juga dapat diterapkan sejak dini kepada generasi penerus agar melahirkan individu-individu yang terbiasa dengan sikap toleransi, penuh kasih sayang, dan menjaga kerukunan hidup dalam perbedaan. Penerapan moderasi beragama sejak dini ternyata sudah dilakukan di Kota Medan. Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda di Jalan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal ini telah menerapkan moderasi beragama sebagai bagian dari kegiatan belajar mengajarnya sejak tahun 1987. Az-Zahra, Delania, dan Jocelyn merupakan satu dari sekian banyak persahabatan berbeda agama yang terjalin di sekolah ini. Meskipun berbeda keyakinan, namun mereka tetap kompak sebagai sahabat dengan menjalankan nilai-nilai moderasi beragama yang diterapkan sekolah. Saya merasa senang di sini gara-gara saya bisa mendapatkan banyak teman-teman. Saya punya 2 sahabat, namanya Delania La Rosa, agama dia Kristen Protestan, dan satu lagi namanya Jocelyn Lim, dia agama Buddha. Saya ingin bersahabat sampai tua.
Semoga kami nanti bisa sukses bareng-bareng. Selama bersahabat dengan mereka, yang saya rasakan adalah seru, senang, bisa bercanda, bermain bersama. Biasanya main kejar-kejaran, kereta api, sering berbagi makanan. Kereta api. Persahabatan Az-Zahra, Delania, dan Jocelyn merupakan buah manis dari penerapan moderasi beragama di sekolah ini. Bukan hanya mereka, namun seluruh siswa di sekolah ini menerapkan moderasi beragama dalam kesehariannya. Kepala Sekolah SD Perguruan Sultan Iskandar Muda menyebutkan bahwa moderasi beragama telah menjadi bagian dalam kegiatan belajar siswa. Nah, kalau siswa kelas SD ya, di siswa SD itu yang paling sederhana yang kita ajarkan adalah mereka mengenal dulu temannya di dalam kelas. Misalkan di dalam kelas itu agama yang diakui di Indonesia ada berapa misalkan. Nah, ada 6 agama diakui. Nah, mereka masing-masing memperkenalkan temannya, saya agama apa, saya Kristen, saya Buddha, saya Islam. Nah, hal seperti itu mereka mengenal satu sama lain. Kalau anak-anak kecil itu kita kenalkan pembiasaan ya, artinya dia melihat secara langsung. Seperti kalau kita di kelas, setiap memulai pelajaran itu kita mulai dengan doa. Nah, sikap-sikap berdoa itu kita ajarkan kepada anak-anak bahwasannya kalau agama Islam berdoanya sikapnya seperti ini, agama Kristen berdoanya sikapnya seperti ini, agama Buddha sikap berdoanya seperti ini. Nah, anak-anak itu dikenalkan dari praktik-praktik pembelajaran seperti itu. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shaliha walhamdulillah. Secara rutin, sekolah ini membuat kelas toleransi bagi seluruh siswa, mulai dari bangku sekolah dasar hingga menengah atas. Materi-materi toleransi dibawakan oleh guru secara bergantian. Kelas toleransi ini bertujuan untuk menguatkan pemahaman siswa akan indahnya toleransi dalam keberagaman dan menjadikan moderasi beragama sebagai kegiatan yang biasa dilakukan dalam keseharian. Tanah air itu adalah bagian dari iman. Menurut pendapat saya, Bu, toleransi itu adalah sifat di mana manusia yang memiliki perbedaan satu sama lain ini menghiraukan perbedaannya demi menuju ke suatu tujuan, Bu. Jadi menurut saya mengajarkan toleransi kepada generasi muda, terlebih kepada peserta didik sangat penting sekali. Itu tujuan utamanya menghilangkan diskriminasi. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa menghormati dan menerima orang lain sepantasnya sesuai dengan nilai dan norma yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, supaya generasi muda ini dapat juga menerima dirinya dan orang lain dengan sangat terbuka. Jadi hampir di semua mata pelajaran kita mengajarkan tentang sikap toleransi dan mempraktekkan sikap toleransi itu di sekolah kita ini gitu. Saya juga pernah bertemu dengan siswa yang sudah tamat dari sini, dia tetap memberlakukan yang sama terhadap teman-teman yang baik itu di luar atau di dalam lingkungan sekolah. Mereka juga tetap bermain bersama tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan ras, bahkan status sosial ekonomi juga sekalipun. Mengajarkan moderasi beragama sejak dini pada anak dapat menjadi kunci kerukunan umat beragama di masa depan. Sebab generasi muda saat inilah yang nanti akan memimpin bangsa Indonesia yang majemuk dalam balutan Bhinneka Tunggal Ika. Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Sinambela pamit, sampai jumpa.